Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Itu konteksnya apa nyanyi itu? Memang kau bukan Kok pilihannya lagu itu gitu loh? pilihannya. Tria sedang bermain kata-kata ya? Atau bermain nyanyi-nyanyi sebetulnya? Terserah padamu deh. Terserah deh. Selalu dah. Terima kasih Mas Trias. Nanti kita tunggu lagunya lain. Ada Bung Junimart Girsang, ada Pak Iskandar, Malam. ada Bung Ramadan. Malam. Mereka akan menjadi tamu kita yang akan berbincang tentang apa yang terjadi hari ini di persidangan Tipikor ketika Mindo Rosalina membeberkan inisial AU, ada inisial MA sebagai ketua besar dan sebagai bos besar. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami karena ini perlu kita clearkan kepada publik. Sekali lagi, ini mungkin kepada Pak Iskandar dulu. Itu firm ya, nama ketua besar adalah AU yang berarti Anas Urbaningrum. Firm ya, yakin ya? Tidak, saya tidak yakin karena Tidak yakin. ketua besar itu adalah menurut tadi Ibu Rosa di dalam persidangan, dia katakan ketua besar itu pimpinan Banggar. Pimpinan Banggar. Ya. Justru ketua besar pimpinan Banggar. Pimpinan Banggar dan ketua itu adalah ketua fraksi. Kemudian ketua fraksi disebut namanya gitu. Ya, ada seseorang di ketua bukan ketua fraksi. Bos. Ketua Komisi 10. Ketua Komisi 10. Ya, ketua Komisi 10. Jadi AU itu tidak ada di situ disebutkan. Tidak ada. Sama sekali. Hanya kemudian menyangkut tentang dipertanyakan oleh saudari Elsa Sari tentang Big Boss gitu ya. Nah, sekalipun tidak disampaikan dalam konteks apa Big Boss itu ya gitu. Pertanyaan tentang masalah Big Boss gitu. Ini mematahkan gambaran semua pihak bahwa ada ketua besar yang inisialnya AU begitu. Oh iya, Sama sekali tidak ada tekanan di situ. tidak ada. Tidak ada tekanan karena tekanan pertanyaan sekali. itu datar aja dipertanyakan kepada saksi dan saksi menyatakan bahwa ketua besar itu adalah pimpinan Banggar. Bahwa kemudian ada konteks Mirwan Amir mungkin hanya penekanan apa namanya di suatu pertemuan gitu dengan siapa saja yang hadir dalam Ini berbeda sama sekali dengan sebelumnya ketika Nazarudin mengatakan bahwa ada Anas Urbaningrum, ada Mirwan Amir disebut-sebut menerima uang itu. Sama sekali beda dengan apa yang beda. termasuk kepada Mindo Rosalina kepada pengacaranya. Iya, beda. Pak Junimart berbeda sama sekali akhirnya dengan apa yang disampaikan oleh M. Nazarudin gitu kan. Pertanyaannya siapa yang benar, siapa yang salah nih dari pernyataan kedua orang ini. Padahal mereka sebelumnya kan bekerja sama-sama. Jadi begini, ya, kita perlu mengklirkan masalah ini secara baik dan benar tentunya, ya. Kalau kita berbicara ketua besar, bos besar, ikan teri atau apapun namanya, ya, fakta di persidangan mengatakan bahwa hubungan Pak Anas di dalam perkara ini adalah hanya menyangkut kepada perusahaan. Ya, perusahaan yang 35 perusahaan dibuat dalam satu grup, yaitu Permai Group. Nah, Permai Group dimiliki oleh Pak Anas Urbaningrum. Ini tadi yang kita coba bedah di persidangan, ya, hubungannya ke Wisma Atlet. Ini kita bedah sehingga melebar kepada pertanyaan kepada keberadaan Pak Anas Urbaningrum pada saat itu. Dan terungkap di persidangan, nama itu disebut oleh Ibu Rosa. Ya, Ibu Rosa yang mengatakan bahwa salah satu owner dari perusahaan itulah Bapak Anas Urbaningrum. Itu saja di persidangan tadi. Ketika ada fakta-fakta seperti itu, tidak bisakah diambil sebuah kesimpulan bahwa memang ada hubungannya dengan menerima uang itu? Tentu terlalu prematur, ya. Terlalu prematur kalau kami sebagai penasihat hukum, ya, menyimpulkan, ya, ke arah sana. Nanti akan berujung semua di akhir persidangan dan majelis hakim akan memutuskan bagaimana posisi perkara ini. Apakah Pak Nasar terbukti sesuai dengan dakwaan dari sana atau tidak? Itu saja yang kita perlu perjuangkan dalam persidangan, nggak ada yang lain. Pak Iskandar, apa keuntungan bagi klien Anda dengan menyampaikan data yang ekspektasinya berbeda dengan publik yang berharap Mindo akan mengatakan seperti yang diharapkan?
Sebenarnya itu begini, dari awal waktu kami bertanya kepada Ibu Mindo, sebelum persidangan ya, beberapa hari sebelum kan kami melakukan konsultasi seterusnya, itu dikatakan bahwa memang ketua besar itu adalah pimpinan Banggar. Ini secara terus terang ya. Walaupun tidak sebut nama. Iya, dia tidak sebut nama, bahwa itu pimpinan Banggar. Kemudian ketua itu adalah ketua Komisi 10. Tetapi dalam konteks pemberitahuan tentang ketua besar, ketua, itu kan masih harus dilihat semuanya. Dalam konteks apa itu bahasa ketua besar dan ketua keluar. Itu sebenarnya hanya suatu penamaan-penamaan untuk, ya ibaratnya mungkin misalnya, oh kita mau ketemu dengan Mr. A. Nah, itu adalah Pak Muhammad Nazir. Mr. B, Pak Muhammad Nazir, Pak Muhammad Nazir. Kalau Mr. A itu Muhammad Nasaruddin, kan begitu. Nah, itu hanya penamaan saja. Konteksnya itu bahwa dalam BBM yang kami lihat bahwa itu ada satu BBM yang mengatakan bahwa ini hanya karena kebetulan saya mau menghadap sama ketua besar dan ketua gitu loh. Jadi hanya konteks itu, tidaklah berkaitan dengan misalnya, oh ini saya mau jatahnya untuk ketua besar gitu loh. Ini kalau yang saya pahami gitu dalam konteks advokasi kami kepada Ibu Rosalina sebagai saksi. Oke. Itu yang ada. Di sini ada Bung Ramadan yang pasti akan merasa nyaman sekali. Karena tidak ada apa yang banyak diperbincangkan di masyarakat dengan apa yang ada di persidangan. Pernyataan beliau kita tunggu saat lagi setelah pariwara. Everybody knew you're a liar.